Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri yang terdiri dari Mujayana, Zenisa Amalia, Virga Arismayandika, dan Ika Mustikawati akan mempresentasikan formulasi tablet effervescent jahe Zingiber Officinal Roche dengan variasi konsentrasi sumber asam dan basa. Kita bahas terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Tablet effervescent mengandung asam dan karbonat atau bikarbonat yang bereaksi dengan cepat pada penambahan air dengan melepaskan gas karbon dioksida. Keuntungannya, bentuk sediaan ini adalah dalam hal penyiapan larutan dalam waktu seketika yang mengandung dosis obat yang tepat. Praktis, tingkat kesukaan produk dan mempengaruhi aspek psikologis konsumen dan rasa tidak pahit. Kerugiannya, penggunaan tablet effervescent adalah kesukaran menghasilkan produk yang stabil secara kimia. Bagian utama pada jahe yang dimanfaatkan adalah rimpangnya. Senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam jahe seperti senyawa gingerol, sogaol, dan zingeron merupakan kelompok senyawa fenolik. Manfaat sari jahe 1. Memiliki aktivitas antioksidan lebih baik dari BHT 200 ppm. 2. Mengurangi mual dan muntah selama kehamilan trimester pertama. 3. Mengurangi nyeri otot pada atlet. 4. Sebagai antimikroba terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Candida albicans. 5. Sebagai imunomodulator. Metode pembuatannya menggunakan granulasi basah, sumber asam, kombinasi asam sitrat dan asam tartrat, sumber basa, natrium bikarbonat untuk menimbulkan gas CO2 bila direaksikan dengan asam. Untuk metode penelitian menggunakan alat 1. Juicer, 2. Neraca analitik, 3. Talang aluminium, 4. Ayakan mesh 12 dan 16, 5. Blender, 6. Oven vakum, 7. Variabilator tester, 8. Moisture analyzer, 9. stopwatch, 10. Tablet hardness tester, 11. Single punch, 12. Alat-alat gelas yang umum digunakan dalam laboratorium. Sedangkan bahan yang digunakan 1. Rimpang jahe putih besar atau jahe, 2. Air suling, 3. Asam sitrat, 4. Asam tartrat, 5. Natrium bikarbonat, 6. Sukrosa, 7. Polyvinyl pyrrolidon, 8. Sakarin, 9. Natrium benzoat, 10. Alkohol, 11. Maltodextrin. Mengenai pembuatan serbuk jahe, di sini yang pertama, rimpang jahe disortasi, dikupas dan dicuci dengan air sampai bersih. Yang kedua, blanching dengan menggunakan asam asetat 0,05 N pada suhu 80 sampai 90 derajat Celcius selama 10 menit. 3. Rimpang jahe dipotong kecil-kecil dengan pisau lalu diambil sari jahe dengan menggunakan alat juicer. 4. Diendapkan untuk memisahkan pati dan disaring. Filtrat yang diperoleh merupakan sari jahe yang digunakan. 5. Sari yang dihasilkan diberi bahan pengisi maltodextrin dengan perbandingan sari jahe dan bahan pengisi 9:1 dan diaduk hingga homogen. 6. Dikeringkan di dalam oven vakum dengan suhu 60 derajat Celcius. 7. Dihaluskan dengan blender, kemudian diayak. Pengujian kadar air serbuk jahe berdasarkan Association of Official Analytical Communities tahun 1984. Yang pertama, ditimbang bahan sebanyak 5 gram di dalam aluminium foil yang telah diketahui berat kosongnya. 2. Bahan tersebut dikeringkan dalam oven dengan suhu sekitar 105 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius selama 3 jam. 3. Didinginkan di dalam desikator selama 15 menit lalu ditimbang kembali. 4. Bahan dipanaskan kembali di dalam oven selama 30 menit. 5. Didinginkan kembali dengan desikator selama 15 menit lalu ditimbang. 6. Perlakuan ini diulangi sampai diperoleh berat yang konstan. Rancangan formula tablet effervescent mengacu pada formulasi yang dilakukan oleh Purnawidya tahun 2008. Modifikasi dilakukan terhadap jumlah asam sitrat, asam tartrat, dan natrium bikarbonat dengan konsentrasi 55%, 60%, 65%, dan 70%. Bobot tablet yang dibuat yaitu 1 gram. Tabel 1. Formulasi tablet effervescent jahe. Bahan serbuk jahe, polyvinyl pyrrolidon, natrium benzoat, sakarin, dan sukrosa. Untuk F1, F2, F3, dan F4-nya sama, sedangkan yang lain berbeda. Bisa dilihat di tabel. Selanjutnya, proses pembuatan tablet menggunakan granulasi basah dilakukan dengan membagi dua bagian, yaitu massa 1 dan massa 2. Tahapan pembuatan tablet effervescent jahe yaitu 1. Penimbangan bahan, 2. Pencampuran massa 1, NaHCO3, PVP, sukrosa, dan etanol. 3. Pengayakan dengan mesh nomor 12. 4. Pengeringan dengan suhu 40 sampai 60 derajat Celcius selama 15 menit.
5. Pencampuran massa 2, asam sitrat, asam tartrat, serbuk jahe, dan sakarin. 6. Pencampuran massa 1 dan 2. 7. Pengayakan kering dengan mesh nomor 16. 8. Penambahan natrium benzoat. 9. Evaluasi mutu fisik granul. 10. Pencetakan tablet. 11. Evaluasi mutu fisik tablet. Evaluasi mutu fisik granul. 1. Pengujian kandungan lembab granul. Kandungan lembab granul diuji dengan menggunakan alat moisture analyzer dengan memasukkan sampel pada wadah. Sampel telah kering dan berat tidak lagi berubah. 2. Kompresibilitas. Ditimbang 50 gram massa granul tablet dimasukkan dalam gelas ukur 100 ml, lalu diukur volumenya atau V1. Berat jenis bulk sama dengan massa dalam gelas ukur diketuk-ketuk sebanyak 500 kali dari ketinggian 2,5 cm sampai volume tetap atau V2. Berat jenis mampat sama dengan kompresibilitas. 3. Uji waktu alir. Granul seberat 25 gram dituang pelan-pelan ke dalam corong pengukur lewat tepi corong. Tutup corong dibuka pelan-pelan. Granul dibiarkan mengalir keluar. Waktu dicatat dengan stopwatch sampai semua granul mengalir keluar. Kecepatan alir dihitung dengan satuan gram per waktu. 4. Sudut diam. Granul yang jatuh dari pengukuran sifat alir diukur tinggi kerucut yang terbentuk dan panjang dari granul. Nilai sudut diam kurang dari atau sama dengan 300 menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas. Bila sudut lebih besar atau sama dengan 400, daya mengalir kurang baik. Evaluasi mutu fisik tablet dilakukan pada hari 1 dan hari ke-21 untuk melihat stabilitas mutu fisik tablet. Di antaranya yaitu 1. Uji keseragaman bobot. Sejumlah 10 tablet ditimbang secara seksama satu persatu, kemudian dihitung bobot rata-rata dan koefisien variasinya. Persyaratannya, tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom A, dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih dari harga yang ditetapkan kolom B. 2. Uji kekerasan tablet. Tablet dimasukkan ke dalam alat hardness tester, kemudian alat diputar hingga didapatkan angka atau nilai kekerasan. Kekerasan minimum yang sesuai untuk tablet adalah sebesar 4 kgf. 3. Uji kerapuan. Membebas debukan 20 tablet kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam rehabilitator tester. Alat dijalankan selama 4 menit dengan kecepatan 25 putaran per menit. Setelah itu, tablet dibebas debukan lagi dan ditimbang. Kerapuan tablet yang masih dapat diterima yaitu kurang dari 1%. Kerapuan dinyatakan sebagai persen. 4. Uji waktu larut. Memasukkan sebuah tablet effervescent ke dalam aquades dengan volume 200 ml. Waktu hancur dihitung dengan stopwatch mulai tablet effervescent tercelup sampai semua tablet hancur dan larut. Tablet effervescent yang baik akan terlarut dengan cepat dalam waktu 1-2 menit. Penentuan konsentrasi sumber asam dan basa sediaan tablet effervescent yang memenuhi mutu fisik tablet yang optimal dibandingkan secara kualitatif berdasarkan pemenuhannya terhadap prasyarat sifat fisik tablet yang baik. Skala yang digunakan berdasarkan metode rating scale, yaitu data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Skala kriteria mutu fisik tablet yang digunakan adalah sangat baik sama dengan 4, baik sama dengan 3, cukup baik sama dengan 2, dan kurang baik sama dengan 1. Skor yang diperoleh Formula 1, 55%, Formula 2, 60%, Formula 3, 65%, dan Formula 4, 70%. Pada setiap evaluasi mutu fisik tablet dijumlahkan dan formula yang memiliki jumlah terbesar merupakan formula yang memenuhi mutu fisik tablet yang optimum. Analisis data dianalisis menggunakan ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk mengetahui stabilitas sediaan hasil evaluasi tablet hari pertama dibandingkan dengan hari ke-24, dianalisis menggunakan uji T-Student. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan Farmakope Indonesia serta literatur lainnya. Hasil penelitian sebagai berikut. Hasil identifikasi tanaman. Identifikasi tanaman yang dilakukan di Unit Pelayanan Teknis atau UPT Sumber Daya Hayati Sulawesi, Universitas Tadulako menyatakan bahwa tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah benar jahe gajah atau Zingiberrae officinale Rothschild, famili Zaceae. Hasil pembuatan serbuk jahe. Rimpang jahe sebanyak 2,48 kg diambil sarinya dengan alat juicer sehingga diperoleh sari jahe yang mengandung pati jahe. Lalu sari jahe diendapkan untuk memisahkan sari dengan pati dan disaring. Filtrat yang diperoleh sebesar 990 gram, berat jenis sama dengan 1. Lalu ditambahkan maltodextrin sebesar 110 gram.
Kemudian sari jahe dikeringkan hingga diperoleh serbuk jahe sebanyak 162,08 gram. Rendemen yang diperoleh yaitu 16,37%. Hasil pengujian kadar air serbuk jahe. Berdasarkan hasil pengujian kadar air serbuk jahe, di mana berat awal serbuk jahe 5,00 gram dan berat akhir 4,48 gram, sehingga diperoleh kadar air serbuk jahe sebesar 3,2%. Hasil evaluasi mutu fisik granul. Evaluasi mutu fisik granul dilakukan pada semua formula dengan variasi konsentrasi asam basa sebesar 55%, 60%, 65%, dan 70% dengan menguji kompresibilitas, waktu alir, dan sudut diam. Mengenai hasil evaluasi mutu fisik granul dapat dilihat pada tabel 1 hasil pengujian kompresibilitas granul, tabel 2 hasil pengujian waktu alir granul, tabel 3 hasil pengujian sudut diam granul. Sedangkan hasil evaluasi mutu fisik tablet dapat dilihat berdasarkan pada tabel 4, yaitu hasil pengujian keseragaman bobot tablet, dan pada tabel 5 berisi tentang hasil pengujian kekerasan tablet. Gambar pada tabel 6 merupakan hasil pengujian kerapuan tablet, sedangkan pada gambar tabel 7 merupakan hasil pengujian waktu larut tablet. Selanjutnya, hasil penentuan konsentrasi sumber asam dan basa sediaan tablet effervescent yang memenuhi mutu fisik tablet yang optimal. Berdasarkan tabel 6, hasil penentuan formula tablet effervescent dengan variasi konsentrasi asam dan basa yang memenuhi mutu fisik tablet yang optimum dapat dilihat berdasarkan gambar tabel berikut ini. Untuk keterangannya, formula 4 dengan konsentrasi asam basa 70% memenuhi mutu fisik tablet yang optimum. Untuk pembahasan, kandungan lembab granul effervescent yang baik yaitu 0,4 sampai 0,7%. Dari hasil pengujian kandungan lembab yang diperoleh sebesar 1,4%. Tingginya kandungan lembab pada granul effervescent hasil penelitian dikarenakan keterbatasan pada ruangan tempat memproduksi granul effervescent yang memiliki kelembapan relatif yang tinggi yaitu 55-65%, sedangkan kelembapan relatif ruangan untuk pembuatan sediaan effervescent adalah 25%. Keterbatasan inilah yang membuat granul menyerap lembab dari lingkungan sehingga kandungan lembab dalam granul effervescent menjadi lebih tinggi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode one-way ANOVA menunjukkan bahwa formula yang berbeda tidak memberikan pengaruh terhadap nilai kompresibilitas granul. P lebih besar dari 0,05. Kompresibilitas yang baik ditunjukkan oleh ukuran dan bentuk partikel yang seragam sehingga akan memudahkan dalam pencetakan dan menghasilkan tablet effervescent jahe yang kompak pada saat dicetak. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode one-way ANOVA menunjukkan bahwa formula yang berbeda tidak memberikan pengaruh terhadap nilai waktu alir granul P lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode one-way ANOVA menunjukkan bahwa formula yang berbeda tidak memberikan pengaruh terhadap nilai sudut diam granul P lebih besar 0,05. Berdasarkan persyaratan Farmakope Indonesia edisi 4 bahwa tidak ada satu tablet yang menyimpang lebih dari 5% dan tidak satu pun tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 10% dari bobot rata-ratanya. Berdasarkan penimbangan bobot tablet hari 1 dan hari ke-21 pada keempat formula tidak ada yang menyimpang lebih dari persyaratan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan one-way ANOVA pada hari 1 dan hari ke-21 serta selisih hari 1 dan 21 menunjukkan perbedaan formula tidak memberikan pengaruh terhadap keseragaman bobot P lebih besar 0,05. Berdasarkan hasil T-student menunjukkan tidak ada perbedaan keseragaman bobot antara hari pertama sampai hari ke-21 P lebih besar 0,05. Berdasarkan nilai uji kekerasan pada hari 1 dan hari ke-21 menunjukkan bahwa semua formula baik F1, F2, F3, dan F4 memenuhi persyaratan kekerasan tablet. Berdasarkan hasil analisis menggunakan one-way ANOVA baik hari 1 dan hari ke-21 serta selisih hari 1 dan 21 menunjukkan perbedaan formula tidak memberikan pengaruh terhadap kekerasan tablet P lebih besar 0,05. Berdasarkan hasil T-student menunjukkan tidak ada perbedaan kekerasan tablet antara hari pertama sampai hari 21 P lebih besar 0,05.
Berdasarkan nilai uji kerapuan hari 1 dan hari ke-21, semua formula baik F1, F2, F3, dan F4 menunjukkan persyaratan kerapuan tablet. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode one way ANOVA, hari 1 dan hari ke-21 serta selisih hari 1 dan 21 menunjukkan perbedaan formula tidak memberikan pengaruh terhadap kerapuan tablet. P lebih besar 0,05. Berdasarkan hasil tes, student menunjukkan tidak ada perbedaan kekerasan tablet antara hari pertama sampai hari ke-21. P lebih besar 0,05. Kelarutan tablet effervescent J hari 1 dan hari ke-21 berkisar antara 3,9 sampai 5,5 menit, di mana waktu larut terdapat pada formula dengan variasi konsentrasi asam basa 70%, kemudian formula 2 60%, formula 3 65%, dan formula 1 55%. Berdasarkan hasil analisis menggunakan one way ANOVA pada hari 1 dan 21 menunjukkan perbedaan formula memberikan pengaruh terhadap waktu larut tablet. P kurang dari 0,05, di mana pada uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa F1 menunjukkan berbeda bermakna terhadap F2, F3, dan F4. Selanjutnya antara F2 dan F3 tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna, tetapi berbeda bermakna terhadap F1 dan F4. Kemudian untuk F4 menunjukkan perbedaan yang bermakna terhadap F1, F2, dan F3. Berdasarkan hasil tes, student menunjukkan tidak ada perbedaan kelarutan tablet effervescent J antara hari 1 sampai hari ke-21. P lebih besar 0,05. Perbedaan waktu larut yang sangat lama ini disebabkan karena pada saat proses pembuatan tablet effervescent ada beberapa tahapan metode granulasi basa yang memungkinkan terjadinya reaksi antara asam dan basa, yaitu pada saat penambahan pengikat, pencampuran fase luar, pengayakan kering, dan pengempaan tablet, dan dalam kondisi kelembapan lebih besar dari 25%. Hal ini karena sulitnya mengendalikan kelembapan dalam ruang tempat penelitian yang dilakukan. Tablet effervescent yang berada pada kondisi ruangan dengan kelembapan yang tinggi akan menyebabkan tablet dengan mudah menyerap uap air dan menyebabkan asam dan basa atau asam sitrat, asam tartrat, dan natrium bikarbonat lebih mudah bereaksi dan menghasilkan CO2, sehingga saat dilarutkan daya karbonasinya sudah berkurang dan waktu larutnya menjadi lebih lama. Penentuan variasi konsentrasi asam basa yang memenuhi mutu fisik tablet yang optimum dilakukan secara kualitatif dengan memberikan skor tertinggi pada formula yang memenuhi mutu fisik tablet terbaik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa formula 4 konsentrasi asam basa 70% dengan skor sebesar 15 memenuhi mutu fisik tablet optimum disebabkan karena memiliki nilai keseragaman bobot, kekerasan, dan waktu larut yang terbaik dibandingkan dengan formula 1, 2, dan 3. Berdasarkan data-data hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan 1. Penggunaan variasi konsentrasi asam basa tidak berpengaruh terhadap mutu fisik tablet meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuan, tetapi berpengaruh terhadap waktu larut tablet effervescent J. 2. Konsentrasi asam basa yang memenuhi mutu fisik tablet yang optimum yaitu formula 4 dengan konsentrasi asam basa 70% atau asam sitrat 8,58%. Asam tartrat 27,17% dan natrium bikarbonat 34,45%. Untuk daftar pustakanya, kita mengambil dari Siti Kholida et al. 2014 formulasi tablet effervescent J atau Z officinale Roche dengan variasi konsentrasi sumber asam dan basa. Online Journal of Natural Science volume 3 halaman 216 sampai 229 Desember 2014. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.